itulah yang cerai apa itu sekarang kan banyak itu. Yang di suami di rumah kan banyak nggak bersyukurnya itu yang bikin kita nyesek. Saya Kadang dengar di gitu sini di kita berita-berita ya Mbak ya, benar. iya kadang kan nyeseknya di situ juga. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Jadi kan juga itu kita di imigrasi sini, imigrasi Indonesia itu kan di imigrasi itu banyak belajar, ada kursus macam-macam kursus. Kita mau belajar apa aja, ada komputer, niaga, apapun ada rias, apa. Pokoknya di sini itu serba lengkap. Apa yang nggak ada di Indonesia, di Hong Kong ada. Dari seluruh dunia makanan, tradisi, ada semua. Itu imigrasi Indonesia, maksudnya kedutaan Indonesia Mbak ya? Iya, kedutaan Indonesia Nah, itu itu yang ada satu program untuk kita, ada program khusus buat buat TKI Indonesia yang pengen merubah hidup, gak hanya jadi TKW tentunya kan, ada training khusus di sana juga, ada pelatihan juga. Kita juga ada tempat khusus di sana buat ibadah, ada. Bagus lah kalau di sini itu untuk hukum, untuk perlindungan buat kita itu bagus. Jadi kita nggak ditindas. Cuma di sini kan kita sebagai status kita kan pembantu. Jadi antara hubungan kita sama majikan itu kan kita masih di kelas bawah. Kadang kita ya itu diremehin, di itu kan udah biasa, jangan dihiraukan. Betul. Nah Mbak, Ya. ini di luar majikan nih, orang lokal Hong Kong sendiri Mbak, ketika Mbak bilang dari Indonesia, mereka kenal nggak sih sama kata atau negara Indonesia Mbak, atau mereka nggak tahu Indonesia itu di mana? Tahu, Tahu. kenal, kebanyakan tahu ya, udah familiar kalau Indonesia. Di sini mah banyak yang tahu. Jadi nggak heran kalau Indonesia. Udah biasa kan, banyak di sini kan udah berapa juta pembantu, ibaratnya hampir seperempat penghuni Hong Kong itu pembantu. Yang banyak itu sekarang Indonesia malahan yang mayoritas itu. Jadi banyak di sini itu. Kita Jadi itu mereka sudah familiar ya ya? kita ya udah familiar, jadi nggak heran. Jadi ada banyak majikan yang menganggap kita itu seperti keluarga sendiri. Jadi itu banyak. Jadi banyak yang bagus, yang masih baik juga banyak. Jadi nggak heran kalau majikan orang Hong Kong sini itu kalau denger Indonesia itu ya ingatnya Bali, pasti Bali lah Mbak, yang paling bagus waktu belum ada COVID kan, ya kita Bali, terus Semarang, Jakarta itu pasti. Kalau belum ada COVID dulu kan mereka sering ke Bali sana, sekarang kan nggak bisa kemana-mana. Iya, jadi nggak heran lah, udah banyak sih orang Indonesia di sini, jadi nggak asing, nggak heran, udah biasa. Soalnya banyak orang sini yang suka makanan Indonesia. Mungkin Jadi karena pembantunya makanan, buatin juga ya Mbak ya, masakan Indonesia. jadi masakan seperti sate, gado-gado itu mereka udah biasa makan. Jadi oke lah, suka 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 banyak yang suka juga. Jadi kalau dengar Indonesia itu nggak aneh lagi kan, kita udah orang Indonesia di sini kan udah lama itu Mbak. Jadi kan udah ibaratnya udah seperti negara sendiri aja. Nah, itu yang saya mau tanya Mbak, ini kan Mbak sudah dari 2003 ya Mbak ya datang ke Iya, sana. dari Biasanya 2003. tiap berapa bulan atau berapa tahun sekali pulang ke Indonesia Mbak? Dulu saya 2 tahun sekali, terus tahun 2009 itu saya pulang di rumah. Di rumah ada 2 tahunan lah, terus ke sini, terus sampai itu sebelum ada COVID kan 2 tahun sekali pulang, 2 tahun sekali pulang. Tapi sekarang ini udah berapa tahun ya? Udah lama, udah 4 tahun kayaknya saya nggak pulang. Hampir 4 tahun.
Oke. nggak pulang. Mbak ada kepikiran nggak sih, maksudnya ada rencana nggak untuk masa tuanya atau masa pensiunnya balik lagi ke Indonesia atau mau dalam jangka waktu lama terus di Hong Kong? Enggak, saya udah rencana dalam 4 tahun ini harus semangat ngumpulin duit seperti Teteh Indari yang selalu bilang itu yang dipelajari di sana. Jadi 4 tahun ini rencana, semoga aja bisa. 4 tahun ini saya udah mau istirahat lah, capek, udah tua juga, udah 40 lebih, masa jadi pembantu terus. Betul. Ya, berarti rencana 4 tahun dulu di Hong Kong, setelah ini balik ke Indonesia gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan aja, mudah-mudahan bisa kabul. Uangnya juga ngumpul buat modal yang berkah. Jadi kalau kita 4 tahun kita pulang nggak ada modal, ya kita nambah lagi, itu pasti. Jadi nggak pasti kalau 4 tahun itu sih harapan, doa. Jadi kalau 4 tahun yang diharapkan belum dapat, ya kita nambah lagi, itu kebanyakan dari kami. Jadi tadinya rencana dari rumah itu cuma kerja pinginnya 2 tahun. Hitung gaji sekian, kalau kita kerja 2 tahun kita cukup buat beli rumah, buat modal. Tapi kalau udah di sini kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan, Mbak ya. Jadi kebanyakan itu kita semakin nambah lagi. Jadi itu nggak mau pulang. Terus banyak juga yang itulah yang cerai apa itu sekarang kan banyak itu. Yang suami di rumah kan banyak nggak bersyukurnya, itu yang bikin kita nyesek. Saya dengar gitu di berita-berita ya Mbak ya, benar. Iya, kadang kan nyeseknya di situ juga. Iyalah, kita di sini udah capek-capek, tekanan batin itu di rumah, begitu enak-enakan main perempuan, uangnya dari kita juga. Iya. Banyak nggak sih Mbak perempuan Indonesia yang kawin sama laki-laki Hong Kong, Mbak? Banyak, teman-teman saya juga banyak kawin di sini, sama teman orang-orang Hong Kong juga banyak. Jadi sama bosnya, sama temannya di sini kan, kalau kita udah, mereka itu orangnya ramah-ramah, jujur orang Hong Kong itu ramah beda. Ibaratnya dulu saya kan pernah di Singapura juga kan, beda sama orang Hong Kong. Kalau orang Hong Kong itu benar-benar ramah. Kita tanya, mereka jawab sopan, ramah, jadi nggak ada membedakan apapun, kecuali segelintir 2 gelintir orang itu pasti ada kan. Jadi kebanyakan itu mereka itu ramah, orang Hong Kong itu ramah. Yang saya jumpa itu ramah-ramah, baik-baik. Jadi banyak yang cocok, banyak yang nikah sama orang sini, banyak, nggak bisa disebutin satu-satu. Ya. Itu kalau Mbak lihat secara rata-rata tuh yang menikah sama orang Hong Kong memang hidupnya lebih bagus ya Mbak ya. Maksudnya memang benar laki-laki Hong Kong lebih baik lah dari yang dulu, bener ya Mbak? Ya, itu mah tergantung nasib juga. Ya. Orang ya, kalau mereka keberuntungannya nasibnya baik, ya suaminya baik, sayang. Kalau enggak, ya kita di sini juga dijadiin pembantu, sama aja lah. Sama aja, kita nikah sama orang Hong Kong, kalau nasib kita nggak baik, kita juga jadi pembantu juga. Jadi itu. Malah gratis karena sudah ada. Iya, mereka jadi bayar ya. Punya pembantu gratis. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.